haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih,
Pada bacaan yang pertama kita mendengar, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu nampak dari Injil yang kita dengar. Pekerja yang bekerja dari pagi sudah sepakat menerima 1 dinar sehari. Tetapi ketika dia melihat yang lain yang bekerja hanya 1 jam, hanya 3 jam, juga mendapat sedinar sehari, dia menjadi marah, kecewa, dan kemudian tidak mampu mensyukuri sedinar sehari itu. Itulah cara pandang manusia. Cara pandang Tuhan tidak sama. Maka rancangan Tuhan dengan rancangan kita tidak sama. Kita terbatas sekali. Coba kalau kita merenungkan lebih dalam. Seandainya sedinar sehari itu, dan saya menduga dalam sejarah seperti itu. Sedinar sehari itu kalau di sini 10 kali upah minimum. Dan pada waktu janjian di awal dia sudah berterima kasih sekali karena dia menerima sehari yang biasanya 1/10 dari 1 dinar, dia terima 1 dinar. Luar biasa sekali. Dan karena itu bersyukur sekali coba menerima 10 kali upah minimum yang biasa. Artinya tuan rumah itu murah hati sekali. Dan dia tentu bersyukur. Tapi ketika melihat teman-temannya yang bekerja hanya 1 jam mendapat juga 10 kali upah minimum, dia tidak bisa menikmati apa yang dia terima yang seharusnya lebih besar dari biasanya. Itulah pikiran manusia. Yang dipikirkan adalah iri hatinya sehingga dia lupa dia mendapatkan anugerah yang besar. Atau coba kalau kita memikirkan seperti ini, 1 dinar sehari itu adalah kerajaan surga. Jadi semua yang berbuat baik masuk surga. Tidak ada yang lebih besar dari surga itu soalnya. Dan Tuhan mau memberikan itu. Ada yang terdahulu, ada yang terakhir, tapi sama-sama masuknya kerajaan surga. Soalnya yang lain mau apa lagi? Mau lebih besar dari itu tidak bisa. Tentu dia seharusnya bersuka cita. Juga kalau ketika melihat teman-temannya mendapatkan anugerah kerajaan surga. Dan itulah rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah untuk kita semua. Yang paling penting kita berfokus pada anugerah Tuhan dan rasa syukur. Jangan tengok kiri kanan kok tidak sama. Kalau sama malah jelek sekali. Menurut saya kalau kita semua orang ini sama, cantik semua, tidak ada yang cantik lagi. Cantik semua? Atau ganteng semua? Enggak ada ganteng lagi karena semua ganteng. Kalau saya lihat para artis Korea itu menurut saya malah sama semua wajahnya. Mana yang satu saya tidak ngerti itu. Jadi menurut saya kita harus ikut apa rancangan Tuhan, bukan rancangan kita sendiri. Dan rancangan Tuhan pasti indah karena dia jauh lebih mengerti daripada kita. Salah satu tanda bahwa kita beriman adalah meyakini bahwa Tuhan berkemampuan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Bukan kita sangat terbatas. Kalau kita protes kiri kanan, ngomel kiri kanan, sebetulnya yang jadi masalah adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bijaksana menyelenggarakan hidup ini. Itu yang menjadi dosa besar. Seolah-olah saya lebih pintar dari Tuhan. Kalau seandainya saya jadi Tuhan, saya akan begini-begini. Siapa kita ini? Karena itu kita diminta percaya penuh. Karena Tuhan lebih pintar dari kita. Tuhan lebih bijaksana dari kita jauh. Dari pihak kita yang paling penting adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena upah yang sudah diberikan kita itu luar biasa sekali. Dan upahnya sama, 1 dinar semua. Yaitu apa? Yesus Putra Allah yang dikorbankan di kayu salib untuk kita semua.
yang berdosa sedikit, yang berdosa banyak, yang tidak berdosa kalau ada, semuanya mendapatkan anugerah yang sama, 1 dinar, yaitu kematian Allah Putra di kayu salib. Itu gaji kita, itu upah kita. Maka kita tidak perlu berpikir yang lainnya, dosanya lebih banyak dari saya, kok bisa masuk surga juga mendapatkan pengorbanan Yesus. Itulah rancangan Tuhan, tidak sama dengan rancangan kita. Tapi kalau kita jujur, apakah dosa kita lebih sedikit dari yang lain? Saya ragu-ragu, karena Paulus sendiri mengatakan, di antara semua orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Apalagi kita. Tetapi kita pun mendapatkan upah yang sama, yaitu darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Karena itu kita harus bersyukur, dan bersyukur. Mau yang terakhir, mau yang terdahulu, tetapi kita mendapatkan kerajaan Allah yang sama. Dengan catatan kita percaya penuh kepada Allah, bahwa Allah sungguh bijaksana. Rancangannya sangat indah, beyond kemampuan kita untuk mengerti. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, dan bersyukur saja. Atas kemurahan, atas kebaikan Tuhan. Tidak perlu kita iri hati, tidak perlu kita memikirkan saudara-saudari kita. Tetapi justru kalau ada saudara-saudari kita yang diselamatkan, ikutlah bersukacita. Seperti pesan Tuhan juga, bersukacitalah bersama orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Karena kita semua sudah mendapatkan anugerah yang sama, yaitu keselamatan berkat darah Kristus, kematian Anak Allah di kayu salib. Marilah kita mohon rahmat iman, supaya mengetahui rencana Tuhan itu yang begitu luar biasa untuk kita semua, umat manusia, anak-anak Allah yang dicintainya. Amin.